Terima kasih atas urapan-Mu yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini hati kami rindu Tuhan, ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba yang menyampaikan penuh kekurangan dan keterbatasan, tetapi kami minta pengurapan kekudusan daripada Tuhan mengalir, memenuhi setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba. Itu jatuh di dalam setiap hati kami yang paling gembur, sehingga kami bisa tanamkan itu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih, berfirmanlah karena kami siap diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, mari kita sama katakan amin. Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, sebelum saya membawakan kebenaran firman Tuhan, saya minum dulu. Ya, luar biasa di pagi yang indah ini, wajah-wajah penuh dengan kemuliaan Allah, wajah-wajah yang penuh dengan lawatan Allah, khususnya di jemaat GBI Rock. Di pagi yang indah ini kami berterima kasih. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk kami boleh menyampaikan isi hatinya Tuhan. Ya, semua dalam keadaan sehat. Amin. Pasti ada dalam perlindungannya Tuhan. Ya, mari kita buka bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-22. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya ajak semua untuk kita baca bersama-sama. Perikopnya adalah nasihat-nasihat 2, 3. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, saudara, terhadap semua orang. Perhatikanlah semua, jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan tegaklah yang baik. Jauhilah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, firman Tuhan jawaban yang indah ini saya tidak mengambil semua, tetapi ada satu hal yang saya akan bawa untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu di ayatnya yang ke-18. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ya, firman Tuhan ini kelihatannya sangat ringan sekali, tetapi jangan pernah meremehkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu iya dan amin. Sedikit saja kita meremehkan kebenaran firman Tuhan, pasti ada hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi di sini tidak ada kebenaran firman Tuhan yang sangat tajam, tidak ada kebenaran firman Tuhan yang sangat keras, tidak ada kebenaran firman Tuhan yang setengah-setengah. Kebenaran firman Tuhan harus kita siap menerima. Kebenaran firman Tuhan harus kita siap untuk melakukan. Ya, di ayatnya yang ke-18
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, rasanya firman Tuhan ini gampang. Mengucap syukur itu kalau dirasakan tuh kayak apa? Kalau diucapkan itu kayaknya itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Sama saja kita dengan mengatakan kasih. Kasih itu kalau diucapkan itu kelihatannya itu mudah, tapi susah untuk dilakukan. Ketika kita mengucap syukur, apakah di saat badai melanda kita mengucap syukur? Apakah di saat kita dalam sedang kekurangan kita mengucap syukur? Apakah dilanda permasalahan, dilanda sakit, dilanda hal yang tidak kita inginkan, apakah kita sanggup mengucap syukur? Apakah ketika kita diberikan jabatan, apakah kita sedang berkelimpahan, baru kita rasa enak mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan, saya mengucap syukur buat Engkau. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan memberikan jabatan kepada saya. Karena Tuhan memberikan kelimpahan kepada saya. Karena Tuhan memberikan segala-galanya bagi saya. Coba kalau diberhadapkan dengan tantangan situasi kondisi, belum tentu semua orang bisa mengucap syukur. Itu belum tentu. Itu yang tadi yang saya mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh, jangan dianggap ringan. Nanti ada kebenaran firman Tuhan itu bilang, wah ini firman Tuhan ini keras sekali. Wah firman Tuhan ini lembut sekali. Firman Tuhan ini kayaknya masih makanan bayi. Kan itu hanya mengucap syukur kepada Tuhan saja. Itu yang tadi saya bilang. Mengucap syukur kelihatannya itu enak sekali. Kelihatannya gampang. Gampang kan tinggal mengucap syukur saja. Apakah kita mengucap syukur dari dasar hati yang paling dalam? Belum tentu. Belum tentu. Anak kita lagi menghadapi sekolah. Dari sekolah ada tagihan. Dari sekolah mungkin ada bayar SPP. Tunggakannya sampai 6 bulan. Diberhadapkan dengan perekonomian kita. Bukan saya berbicara buat Bapak Ibu, tetapi saya sendiri mengalami. Apakah ketika diberhadapkan dengan seperti begitu, ada ungkapan terima kasih untuk Tuhan? Kemarin di dalam doa dan puasa, Ibu Gebi mengatakan bahwa berterima kasih untuk Tuhan. Karena apa? Bapak Romi yang dalam keadaan sakit. Mungkin dokter boleh memvonis, orang boleh memvonis, tetapi vonis Tuhan, kesehatan, anugerah yang melimpah dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengucap syukur untuk Tuhan. Saya ada 3 poin yang akan saya bawakan. Kenapa sih kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Bapak Ibu yang saat ini sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah punya keluarga, mungkin ada dalam sedang mencari, mungkin ada dalam sedang PDKT, mungkin yang cewek-cewek, yang cowok-cowok yang saat ini lagi mencari jodoh, makanya berdoa. Kalau asal gedebek saja cari sudah langsung ini. Kalau orang Islam bilang apa? Ta'aruf. Ta'aruf itu hanya perkenalan 1 bulan atau perkenalan 2 minggu. Kalau koi iya, aku juga iya. Nah, tetapi anak-anak Tuhan diwajibkan untuk berdoa. Supaya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Ketika kita berdoa untuk Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam setiap kehidupan kita. Ya, tadi saya mengatakan bahwa Yang poin yang pertama adalah mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Mengucap syukur itu kehendak Tuhan. Jadi mengucap syukur itu bukan kehendak suami kita, bukan kehendak istri kita, bukan kehendak teman kita, bukan kehendak pendeta kita, bukan kehendak orang tua kita, tetapi mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Kenapa mengucap syukur harus dilakukan? Karena
Kita tidak bebas untuk berjalan. Kita beribadah harus berjauhan. Kita beribadah harus pakai masker. Kita memuji Tuhan harus ada batasan-batasan. Kalau kita kembali lagi, tidak ada ucapan syukur untuk Tuhan. Kekayaan, keuangan, jabatan, uang bukan menjadi tolak ukur untuk kita mencapai suatu kebahagiaan. Dalam membina rumah tangga, mungkin istri-istri punya tanggung jawab untuk masak. Yang disediakan di meja hanya nasi dengan sayur. Kira-kira kita bisa mengucap syukur atau tidak? Kalau ibu bisa mengucap syukur, bapak dan anak-anak harus bisa mengucap syukur. Jangan sampai bilang begini, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 semua lengkap. Ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada buah, ada jus. 15 ke bawah, nasi putih, sambal, nasi putih, kerupuk. Mengucap syukur, kira-kira mengucap syukur atau tidak? Halo, bapak-bapak. Harus mengucap syukur. Kenapa sih? Ini kan sudah tanggal 15 ke bawah. Kenapa menunya seperti begini? Bapak, diingatkan kebenaran firman Tuhan di Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Coba bapak buka. Dan saat di meja makan, baca kuat-kuat. Mengucap syukur atau tidak? Berbagai tantangan yang diperhadapkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak kuat, kita menjadi di luar Tuhan. Oleh sebab itu, menghadirkan Tuhan di dalam segala perkara, menghadirkan Tuhan di dalam segala hal, menghadirkan Tuhan di saat situasi dan kondisi apapun. Jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan itu gini, Bapak kita itu Bapak yang maha kaya. Bapak kita itu hobinya memberkati setiap anak-anaknya. Karena Bapak kita itu Bapak pengusaha. Jadi kita tidak usah khawatir. Seperti lagu tadi, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau memberkati yang sana, silakan. Tuhan mau menarik dulu, silakan. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati. Karena Tuhan melihat kesungguhan kita. Berkat akan melimpah apabila ada ungkapan-ungkapan syukur yang kita naikkan buat Tuhan. Ini saya minta maaf untuk Pak Medi. Pak Medi punya hotel ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Atau bahkan lebih? Atau mungkin ada beberapa? Karena apa? Karena Tuhan melihat hati. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam, sebenarnya kalau bagi kita tidak ada waktu, tidak ada batasan waktu. Bahkan kita setiap detik, setiap menit. Kalau saudara kita itu yang pakai waktu. Ada subuh, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Tetapi kalau kita mau menghadap jam berapa saja, Bapak kita siap. Dan Bapak kita sanggup untuk mencurahkan berkatnya. Tetapi ketika Bapak mau mencurahkan, bukan saat ini berteriak langsung esok terjadi. Belum tentu. Tinggal suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Makanya kalau menyanyi suka-sukanya Tuhan, kita berdoa betul. Supaya apa? Supaya Tuhan aduh, Ibu Gawogi, woi, dia gila. Ibu Gawogi gila. Tetapi gila dengan siapa? Bukan gila dengan siapa-siapa, tapi gila dengan Tuhan. Terbukti kan? Ibu Gawogi gila dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelolosan. Dan Ibu Gawogi tembus untuk menjadi pegawai RRI. Tepuk tangan untuk Tuhan. Begitu. Kalau mau ikut Tuhan, kalau mau ada rasa yang rasanya di dalam hati kayak tidak pas. Nah, disitulah Tuhan mau melihat. Ketika kita dongkol dengan suami kita, ketika kita marah
dengan orang tua kita, ketika kita marah dengan anak-anak kita, apakah kita tetap mengucap syukur untuk Tuhan? Yang ada, kalau Maibrat bilang New Awia, kalau Maibrat bilang kamu siapa jadi? Kalau saya ditanya seperti begitu, saya amin tuh. Itu. Jadi mengucap syukur untuk Tuhan, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kunci bahagia itu tidak harus mewah. Bahagia itu tidak harus punya sesuatu yang wow begitu. Bahagia itu begini. Terima kasih Tuhan karena Kau memberikan waktu untuk saya beristirahat, dan di pagi ini Tuhan masih memberikan anugerah dan saya boleh menikmati hari baru, nafas hidup yang memberikan. Kalau kita mau melihat ke belakang, jemaat GBI Rock ini diberkati dengan luar biasa. Karena apa? Jemaat GBI Rock dulu banyak yang kos, tetapi oleh anugerah Tuhan, hatinya yang begitu melekat kepada Tuhan, satu persatu mempunyai tempat tinggal, mempunyai kendaraan, mempunyai suami, mempunyai istri, mempunyai anak. Itu karena siapa? Anugerah Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan seperti itu, apa sih yang kita balas untuk Tuhan? Duniawi saja ada balas budi, ada balas jasa. Balas jasa ya, bukan justip. Kalau justip itu dengan abuan sorong. Ada yang begini, oh iya, saya dulu. Nah, yang Bapak kita yang begitu hebat, Bapak kita yang begitu luar biasa, nafas saja diberikan cuma-cuma. Masa kok untuk kata kami bersyukur buat Tuhan? Tidak pernah. Yang ada hanya begini, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil bagi saya. Saya sudah melayani, saya sudah honor, saya sudah sekian begini, saya sudah begini. Kok Tuhan belum berikan tebus? Belum waktunya. Karena waktu Tuhan itu indah. Jangan pernah memaksakan waktunya kita. Saya sudah melangkahi. Ini sebenarnya nanti di ending yang ketiga, tapi sudah saya babat saja. Babat saja. Iya. Karena bagi saya tuh bersyukur kepada Tuhan. Bagi saya pribadi, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memanggil saya. Itu yang tadi saya bilang, kebahagiaan. Kalau dulu saya itu bilang begini, nikmatullah indallahil himah. Itu artinya kalau di saudara kita, nikmat yang dari Allah. Tapi kalau untuk saya saat ini, saya tidak bisa berkata. Nikmat dari Tuhan yang dianugerahkan untuk saya, tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Walaupun ada goncangan, ada badai, ada proses. Proses itu bukan proses yang enak. Proses itu bukan proses yang nanti endingnya tidak bagus. Proses itu endingnya akan luar biasa. Saya berdoa buat Ibu Johannes yang saat ini lagi berusaha minuman, bukan minuman keras ya, minuman yang enak. Suatu saat akan jadi mempunyai kafe, mempunyai kue-kue, mempunyai usaha yang luar biasa, mempunyai usaha yang luar biasa, dan kafenya akan terkenal. Mungkin nanti diberi nama kafe Ibu Johannes atau diberi nama kafe GBI Rock. Gitu. Proses. Jangan di saat ini. Tidak apa-apa. Ada yang pesan ke supir, antar. Hujan tidak apa-apa. Orang mau berhasil, Tuhan mau lihat. Keberhasilan itu Tuhan akan beri. Tetapi dari pribadi kita, apakah kita mampu atau tidak? Kita mampu untuk melakukan itu atau tidak? Bersyukur atau tidak? Aduh, ini antar ke Singapura tapi hujan badai terjang. Nanti di perjalanan hujan reda. Karena apa? Karena Tuhan tahu hati. Betapa baiknya
dan Bapak Ibu sekalian. Maka kalau diberhadapkan dengan proses, jalani, lakoni saja. Kita ini kan pemain, sutradaranya adalah kita. Kalau kita jalan, pemeran utama itu bagaimana? Pemeran utama itu kamu harus diberhadapkan dengan ini. Tapi daripada itu endingnya itu harus ada ucapan syukur, berterima kasih untuk Tuhan karena Tuhan sudah membawa seperti begini, Tuhan sudah mengajarkan seperti begini, Tuhan sudah mengajarkan ini. Dan sampai di rumah aku berterima kasih Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan dahsyat, karena Tuhan luar biasa. Jemaat GBI Roh ini kalau mau dilihat satu persatu, lawatan Tuhan itu luar biasa. Bapak Romi minta maaf ya, ini disaksikan, harus disaksikan, karena kebaikan Tuhan itu harus disaksikan. Jangan dibendam, nanti tidak tahu bahwa Tuhan kita itu dahsyat, bahwa Tuhan kita itu ajaib, mulia, raja di atas segala raja. Bapak Romi yang tadinya sudah kembali ke urusan ke kepala sekolah, akhirnya apa? Dengan kasih anugerah Tuhan, setiap detik, setiap menit, setiap waktu menangis di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Pak Romi, Pak Bibelohi, go. Aku pun memimpin kembali. Kalau Tuhan bilang go, tidak ada siapapun yang bisa menahan. Tetapi kalau Tuhan bilang berhenti, tetap akan berhenti. Ya tuh, suami saya sendiri tidak pernah berandai-andai, tidak pernah punya keinginan. Kalau politik, ini saya bukan bicara politik ini ya. Kalau ini saya bersaksi saja. Kalau politik berarti harus terima. Tetapi ajaibnya Tuhan bukan minta orang menawarkan, bahwa mau di Bawaslu, tapi bahwa saya mengalir saja, mau di mana-mana saya mengalir saja. Ketika di Bawaslu, staf dengan seiring waktu berjalan, Tuhan angkat lagi, dipercayakan menjadi sekretaris. Dan saya wanti-wanti buat Pak Wan, kepercayaan yang Tuhan kasih harus dikerjakan dengan baik-baik. Karena berkat dicurahkan, berarti Tuhan sudah melihat. Kalau berkat itu dicurahkan, berarti tandanya orang ini mampu menghadapi situasi, mampu menghadapi hal-hal yang terjadi. Kira Pak Wan ini sekarang enggak? Aduh, Bapak Ibu, kita sedang lagi pergumulan besar. Karena apa? Karena menghadapi pilkada ini bukan gampang. Menghadapi bukan satu orang, dua orang, tetapi nanti menghadapi ribuan orang. Jadi saya juga minta dukungan doa bagi Bapak Ibu untuk mendukung setiap pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kembali lagi, saya mengucap syukur untuk Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah melakukan proses yang begitu tajam. Kerikil itu bukan kerikil yang tumpul lagi. Kerikil itu yang depannya itu tajam. Mungkin kalau tak kena, itu langsung berdarah. Karena apa? Proses yang saya hadapi dengan Pak Wen, dengan dada, merayap dengan dada. Itu yang tadi saya bilang, Ibu Jo saat ini percaya untuk Tuhan, syukuri yang ada. Ketika waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan Tuhan buktikan. Dan tadi saya sudah bilang, Bapak kita, Bapak yang maha kaya, Bapak kita, Bapak pengusaha. Jadi kita tidak usah ragu. Kalau kita percaya dengan Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh. Jangan percaya setengah-setengah. Jangan begini. Ketika berdoa untuk Tuhan, sebenarnya berdoa untuk Tuhan, tetapi ini terjadi atau tidak? Kalau seperti begitu pun, Tuhan akan proses terus. Tetapi kalau letakkan semua, kalau bilang iya, pasti ini akan terjadi. Tetapi dengan waktunya Tuhan. Kalau terjadi dengan waktunya Tuhan, itu luar biasa. Jangan kita yang berdesak. Jangan kita yang, aduh cepat Tuhan, supaya ini. Nanti suatu saat akan begini.
Tetapi kalau dengan seiring waktunya Tuhan, Tuhan akan berperkara luar biasa dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Jadi senang susah belajar untuk mengucap syukur. Ibu Kawai saat ini dapat PNS, bekerja di RRI, mengucap syukur. Tapi sebelumnya mengucap syukur tidak. Sebelumnya ini contoh saja ya. Contohnya itu begini. Ini saya punya pimpinan ini macam bagaimana kan? Macam terlalu sekali, macam begini, macam gitu. Nah, ketika sekarang saat ini dapat, malukah tidak kita dengan Tuhan? Karena Bapa kita itu sanggup. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Gitu. Jadi biarlah di dalam kehidupan kita selalu mengucap syukur, dan mengucap syukur. Ya. Poin yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan tadi yang tadi saya sudah sebutkan. Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Sebenarnya ini tadi poin kedua, tapi saya sudah babat semua. Ya, uang bukan menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita bahagia. Kalau uang menjadi tolak ukur kebahagiaan dalam kehidupan kita, tidak ada pejabat yang depresi, tidak ada artis yang depresi. Benarkah tidak? Itu terjadi. Kalau uang menjadi tolak ukur dalam setiap kehidupan kita. Saya itu pernah pergi ke pasar. Uang itu di dompet, sok-sokan pegang dompet, padahal uang 30.000. Tetapi saya bersyukur ketika datang, saya punya dompet juga, ada isinya. Nah, Tuhan itu begini. Tuhan itu membawa kita begini. Ada dalam tingkatan. Ketika kita mau mencapai kebahagiaan itu yang kita harus lakukan itu harus seperti apa? Tuhan menyediakan tangga di situ. Itu ada tangga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya. Kira-kira untuk mencapai kebahagiaan kita sanggup melewati itu tidak? Jadi berhadapan dengan tantangan, dengan situasi, dengan hal-hal yang tidak mengenakan kita, tetapi mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Saya bersyukur untuk Tuhan. Saya dari Jawa. Kalau Pak W itu bangga sekali kalau saya ditanya orang, sebenarnya kalau saya ditanya itu, Ibu dari mana? Saya dari Jawa. Tapi Pak W bilang, jangan bilang dari Jawa, dari Madura. Karena itu mungkin Pak W punya kebanggaan tersendiri. Mungkin Pak W punya kebanggaan itu begini. Orang Madura itu biasanya fanatik, alergi dengan orang Kristen. Tetapi dia kok punya istri dari Madura dan percaya kepada Tuhan lagi. Mungkin seperti begitu. Jadi sekarang kalau saya ditanya dari mana? Jawa, Madura. Bila perlu saya bilang Madura. Iya toh? Kalau mungkin Pak Johannes juga sudah tahu bahasa Madura. Iya. Jadi begitu. Kebahagiaan itu begini. Ada tingkat level. Karena begini. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan itu pertanda ada kedewasaan. Kalau tidak dewasa, tidak mungkin orang itu akan mengucap syukur. Santai-santai saja. Kan saya dapat uang ini bukan dari Tuhan, dari hasil usaha saya. Saya punya sesuatu ini kan bukan hasil dari siapa-siapa. Ini hasil usaha saya. Nah, kalau orang bisa mengucap syukur, itu pertanda orang itu ada di level kedewasaan. Benarkah tidak Bapak Ibu? Coba kalau orang yang tidak di level kedewasaan, temannya bilang begini, berarti terima kasih ya untuk Tuhan, karena Tuhan itu baik. Terima kasih apa? Ini karena saya di kantor ini seperti begini. Karena saya di perusahaan itu seperti begini, makanya ada hal yang harus saya terima, makanya harus seperti begini. Nah, itu berarti tangganya masih di satu
3. Nah, kalau sampai di level mungkin sampai ke 6, 7 itu bertanda kedewasaan, dan di situ akan mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan tadi saya sudah bilang, kebahagiaan itu simple. Kebahagiaan tidak perlu mewah. Saya punya anak sudah 2. Saya berterima kasih untuk Tuhan. Saya punya suami bekerja. Saya berterima kasih untuk Tuhan. Saya bersyukur untuk Tuhan. Saya sudah punya rumah. Saya bersyukur untuk Tuhan. Saya punya kendaraan. Saya bersyukur untuk Tuhan. Jadi hidup ini harus disyukuri. Hidup ini harus disyukuri. Harus disyukuri. Ketika hidup ini disyukuri, rasanya itu enak. Rasanya itu enak. Rasanya itu tidak ada hal-hal yang menghalangi kita. Karena apa? Karena yang ada itu rasa ungkapan syukur, ungkapan syukur, ungkapan syukur, ungkapan syukur. Kalau dalam setiap kehidupan kita bilang begini, contoh, Pak Moni, dengan Ibu Moni. Ibu Moni bilang begini, Pak, di sebelahku ada kulkas yang sudah masuk. Contohnya begitu. Respondernya baru. Terus ada lagi. Kira-kira Pak Moni tekanan batin tidak? Kalau tidak, puji Tuhan, semangat giat lagi untuk cari orang untuk mengojek. Dipercayakan di statistik. Saya doakan supaya ke depan bukan jadi pengawas saja, tetapi lebih dari itu lagi. Ya, kalau macam pikiran seperti begitu, hati kita yang ada ini panaskah dingin? Coba ibu-ibu dijawab, hati kita panaskah dingin? Pasti hati kita panas. Panas. Kenapa dia punya kulkas 2? Kenapa dia punya rice cooker baru? Pak Moni, saya mau pakai yang ini lagi. Ibu Moni jangan berarti ini contoh. Jadi seperti begitu. Jadi realita di dalam kehidupan ini, kalau kita gini, kalau saya pribadi, kadang itu saya menemukan sesuatu itu saya di kamar mandi. Ketika saya ada di kamar mandi, itu saya bisa menangis dengan Tuhan. Saya bisa menangis dengan Tuhan. Karena apa? Yang saya renungkan itu begini, Tuhan, saya terima kasih. Tuhan memanggil saya untuk menjadi umat pilihan-Mu. Kembali ke sana, saya mengingat yang dulu-dulu. Tuhan, prosesnya kok seperti begini. Saya kena tabrak, kaki saya patah tanpa operasi. Badan saya ini kalau mau dibilang sudah patah-patah. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya bergumul, suami anak-anak bergumul, ingin punya rumah bertahun-tahun. Tuhan, saat ini saya bisa di kamar mandi, saya duduk seperti ini. Itu saya renungkan semua. Saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Saya bahagia sekali dengan Tuhan. Saya tidak menyesal. Saya percaya Tuhan. Tetapi saya berterima kasih untuk Tuhan. Saat ini yang saya rasakan, justru saya belajar. Hal yang sekecil apapun, kalau kita tidak pernah merenungkan, tidak ada rasa terima kasihnya untuk Tuhan. Tidak ada rasa terima kasihnya untuk Tuhan. Tadi saya sudah bilang, untuk mencapai kebahagiaan itu tidak harus mewah. Suami, istri, anak-anak hidup rukun, saling mengasihi, saling mengingatkan, saling mencintai. Itu bagi saya bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Saya punya beras, contoh, punya beras 5 kilo ada di rumah. Saya bersyukur untuk Tuhan.
belum tentu orang lain juga punya beras 5 kilo yang ditaruh. Ada kalanya juga mungkin sayur saja, ada kalanya juga mungkin nasi saja. Tetapi kalau saya dengan Pak Wei, dengan saya punya anak, kita sudah lewat itu. Bukan langsung gede berat rasanya, memang tidak. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa proses Tuhan terjadi dalam kehidupan saya, keluarga itu merayap dengan dada. Jadi adik-adik yang masih muda-muda, yang saat ini baru menjalani kehidupan rumah tangga, jangan pernah tawar hati dengan Tuhan, jangan pernah undur dengan Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Yang berpendidikan semakin giat lagi, selesaikan pendidikan baik-baik. Saya motivasi, saya punya anak, harus kok belajar, harus belajar, harus belajar. Apa yang menjadi maunya Tuhan, kita belajar untuk melakukan. Ketika kita, jangan begini, jangan kita memaksa Tuhan, jangan kehendak kita yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi, orang yang bisa mengucap syukur berarti dia sudah di level kedewasaan. Ada kalanya orang diterjang situasi, diterjang hal-hal, diterjang dengan badai yang begitu mungkin secara manusia tidak bisa. Kemarin Ibu Debbie menyampaikan itu ya, angin sakal itu angin sakal itu bukan angin yang sekedar begitu saja. Anginnya itu kencang. Begitupun dalam setiap kehidupan kita, diterpa dengan berbagai cobaan, tantangan, rintangan. Mari kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Karena ending daripada itu, Tuhan akan menyatakan kebaikannya, Tuhan akan menyatakan apa yang dikehendaki Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ini sudah merasakan lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang saat ini sedang terjadi. Kalau Tuhan tidak melawat itu, kita tidak ada sampai detik ini. Kita berterima kasih untuk Tuhan, kita bersyukur untuk Tuhan. Saudara-saudara kita saat ini mungkin ada yang kena COVID-19, tetapi kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sampai saat ini. Kita boleh menyembah Dia, kita boleh mengagungkan Dia, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kebenaran firman Tuhan ini jangan pernah anggap itu remeh. Karena kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Teruslah mengucap syukur untuk Tuhan, karena mengucap syukur itu penting dalam setiap hidup saya dan Bapak Ibu. Nah, hal yang ketiga adalah menjadi pribadi yang positif. Menjadi pribadi yang positif. Yang ketiga, menjadi pribadi yang positif. Saya dalam setiap hidup saya 2020, saya komitmen di dalam hati saya akan belajar menjadi pribadi yang positif. Karena kalau menjadi pribadi yang positif, bawaannya itu enak, bawaannya itu enjoy, bawaannya itu suka, bawaannya itu damai sejahtera, bawaannya itu tidak neko-neko, bawaannya itu enak terhadap siapa saja, terhadap suami, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap teman kita, terhadap lingkungan kita, terhadap siapa saja. Tetapi kalau di dalam hati kita, mungkin kita berpikir negatif, belum tentu yang kita pikir itu sama dengan mereka yang pikirkan. Jadi kita harus berpikir positif. Nah, orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, ke arah yang lebih baik itu yang tadi saya bilang. Belajar untuk berpikir positif. Dunia semakin jahat, dunia semakin canggih, dunia ini semakin tidak jelas. Kita dikorek sedikit, ya, atau kita dikasih bumbu sedikit,
di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak bisa berpikir positif, itu akan terjadi hal-hal yang di luar jangkauan kita. Bisa kita terjerumus, bisa kita lebih dekat dengan Tuhan, bisa kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, bisa kita tawar dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika ada keterlibatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua, Bapa kita, Bapa yang setia, Bapa kita itu tidak pernah meninggalkan setiap detik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita saling mengasihi, kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan, yang lemah dikuatkan di antara kita semua. Kita ini kan keluarga, bukan keluarga kandung, tetapi keluarga di dalam Tuhan. Keluarga di dalam Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Mungkin ada hal yang datang ke sana, saling memberikan penguatan. Mungkin ada hal yang, aduh, kok rasanya saya seperti begini ya, rasanya seperti begini. Mungkin lewat SMS, mungkin lewat telepon, mungkin lewat apa saja. Jadi kita harus tetap berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, pasti kita akan melakukan hal yang baik. Hal yang baik kita lakukan itu apa? Hal yang baik kita lakukan itu untuk siapa? Untuk Tuhan kita. Kalau hal yang buruk kita lakukan, suatu saat Tuhan juga akan membuat perhitungan dengan kita. Kan mengucap syukur tadi itu kan kehendak Allah, tetapi tidak pernah dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Tiba waktunya Allah juga tidak akan diam-diam terus. Allah juga tidak akan santai-santai terus. Allah juga akan menggertak. Gertak pertama, gertak kedua. Kalau tidak dihiraukan, gertak ketiga kamu bosan. Daripada hidup begini, ramai dunia saja. Jadi hal-hal yang positif itu biarlah terjadi dalam setiap kehidupan saya dan khususnya jemaat GBI Rock yang ada di Pembina Buat ini. Kalau kita hidup berdampingan dengan lingkungan yang ada, dengan situasi yang ada, mungkin yang bekerja, yang PNS, berkehidupan positif, dan ketika kita melakukan kehidupan positif itu, dan kehidupan kita itu akan berdampak, dan hidup kita itu akan berdampak. Karena apa? Karena kita melakukan hal-hal yang baik. Kita melakukan hal-hal yang menjadi maunya Tuhan. Mungkin saya berbicara begini, saya juga belum bisa, tetapi harus belajar. Karena apa? Karena itu maunya Tuhan. Kan tidak mungkin tidak bisa kalau kita tidak belajar. Kita harus belajar. Minimal, mungkin kalau sudah dapat nilainya 2, berarti harus ditambah lagi. Jangan dikasih kurang. Nanti akhirnya langsung turun. Harus semakin lagi. Saya yang berbicara pun, saya juga belum tentu bisa melakukan itu. Saya juga harus belajar. Karena kebenaran itu ya di atas dia, tidak di atas dia. Jadi kita harus siap melakukan. Setiap hari Minggu firman disampaikan. Apakah kita sudah hidup di dalamnya? Apakah kita sudah belajar melakukan itu? Apakah ketika di gereja saja kita menerima, di luar kita sudah tidak melakukannya? Kalau di gereja itu punyanya Tuhan semua. Kemarin ada KKR ya, ada KKR untuk orang-orang Maibrat bermazmur. Hamba Tuhan bilang begini, anak-anak muda harus bangkit, anak-anak muda harus sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jangan
Kalau saya tidak bisa copy semua. Jangan-jangan begini. Ada satu yang bilang Tuhan memberi, tikus yang mengambil. Dalam arti, kenapa Tuhan memberi, tikus yang mengambil? Di dalam kehidupannya, kalau menurut saya itu mungkin begini. Tuhan memang memberi, tikus yang mengambil karena kehidupannya mungkin ada mineral, minum cap tikus atau apa gitu. Makanya itu untuk memotivasi pemuda-pemuda Maibrat yang kemarin ada KKR di Hotel Merapen. Saya rasa itu suatu motivasi yang luar biasa ya, yang luar biasa. Khususnya untuk pemuda-pemudi yang ada di Maibrat, karena kemarin KKR itu memang terkhusus untuk orang Maibrat, begitu. Jadi zaman ini kita sudah tidak bisa santai-santai lagi. Kita harus lebih lagi, semakin lebih lagi. Ketika kita semakin lebih lagi, maka kirban-kirbannya Allah itu akan Tuhan sendiri yang memperhitungkan, bukan manusia yang memperhitungkan, tetapi jerih lelah kita adalah Tuhan sendiri yang memperhitungkan. Ya, saya di sini tulis ada banyak sekali, tapi saya ambil poin-poin saja ya. Yang keempat, ingatlah selalu aku untuk mengucap syukur. Nah, kalau ingat pasti mengucap syukur. Kalau tidak ingat berarti tidak mengucap syukur. Begitu saja. Jadi kalau ingatlah selalu harus mau untuk mengucap syukur. Kalau kita ingat pasti kita hal kebaikan Tuhan, pasti kita mengucap syukur dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, baik kecil besar, tetap kalau ingat itu tetap selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Siapapun orangnya, siapapun kita, apapun keadaannya kita diwajibkan untuk kita senantiasa mengucap syukur. Dan yang keempat, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Kok rasanya ini saya sudah capek, rasanya ini saya sudah tidak sanggup, rasanya ini saya sudah tidak bisa. Tetapi inti daripada itu, Tuhan akan memberikan suatu hal yang luar biasa. Bapak Muni saat ini mungkin harus naik sampai ke mana Pak Muni? Maibratnya di mana? Susumu, Kumerke, bahkan OPM. Itu naik kendaraan itu bukan jarak yang dekat. Rasanya pasti capek, rasanya pasti lelah. Di samping itu, setelah itu harus pulang di hari Sabtu, harus ada doa dan puasa. Setelah itu harus menyimpan, harus bersih-bersih, harus mengatur kursi-kursi. Tetapi Tuhan tidak pernah ini. Bapak Ferdinand Moni suatu saat dia akan menjadi staf dulu ya, jangan langsung tinggi. Staf di statistik. Itu tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan. Jadi begini, jadi lelah kita bukan nanti gembala yang memperhitungkan, nanti kita yang memperhitungkan, tidak. Jadi lelah kita nanti Tuhan sendiri yang memperhitungkan. Rasanya capek, rasanya sudah tidak bisa, rasanya ini bosan, rasanya ini jenuh. Saya harus berpikir bagaimana saya punya anak-anak harus besok kuliah, bagaimana saya punya anak ini masih sekolah, bagaimana ini keluarga, bagaimana dan bagaimana. Tetapi Tuhan bilang tenang saja, karena Bapakmu ini adalah pengusaha dan hobinya Bapak adalah memberkati setiap anak-anaknya yang meminta. Kalau tidak minta, mana mungkin Bapak akan memberkati? Tidak mungkin. Oleh sebab itu, gerbek terus, kejar terus,
gencar terus. Mari kita bangkit, kita kejar sampai pada akhirnya kita mencapai tujuannya Tuhan, kita mencapai suatu kebahagiaan. Ya, sering di pagi ini saya akan tutup dengan coba ditampilkan Roma 8 ayatnya yang ke-28. Ya, ending daripada semua itu. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tadi saya sudah bilang, dari semua kelelahan kita, semua mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Ini kebenaran firman Tuhan ya. Yang mengaminkan ini, kita aminkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, firman Tuhan ini keren sekali. Saya belajar jungkir balik belajar. Bapak Gembala bilang, "Wah, nanti saya di hari Minggu ya." Wah, Tuhan, saya bolak-balik cari. Tuhan, ini apa yang saya mau sampaikan? Tuhan, ini apa yang saya sampaikan? Tidak bisa buka begini langsung dapat. Tidak. Minta pewahyuan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta apa ya? Minta sesuatu dari Tuhan. Apa sih yang dibawa? Itu. Ketika saya renungkan, ini daripada ini saya buka, saya bilang, oh, kayaknya ini. Tapi Tuhan, saya tidak mau sebatas ini saja. Harus ada endingnya untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saya buka, coba saya buka di Roma. Dan ketika saya baca ulang. Tadi malam saya belajar nado baca kuat. Baca kuat sampai mama mendengar. Baca kuat. Dan saya bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah itu akan gini, kalau macam kita jalan, Allah itu begini, kayak mengawali kita. Oh, Pak Moni kesini. Apa yang dilakukan Pak Moni? Oh, ternyata Pak Moni di sana ada tugas seperti begini. Oh iya benar, karena dia habis dari sana lakukan ini. Oh iya benar. Aduh Pak Moni, sebenarnya tidak seperti begitu. Harus lakukan yang ini. Apa di dalam doa dan puasa. Terus habis itu begini. Tapi Pak Moni bilang, tidak. Saya setel motor tancap gas, antar penumpang di Kokoda. Mana? Koda. Antar penumpang di mana? Tuhan bilang begini, oh Pak Moni, kalau seperti begitu tunggu dulu, karena Pak Moni mengambil keputusan yang bukan dari Tuhan. Ketika Pak Moni mengambil keputusan dari Tuhan, maka di esok hari terjadi ini berkat melimpah, bukan berkat secara materi, berkat kesehatan, berkat kekuatan, sehingga di esok hari bisa beribadah, memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan saya. Dan Bapak Ibu, saya baca sekali lagi ya, karena saya suka ending daripada ini. Saya suka sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah kita sudah mengasihi Dia? Kalau kita mengasihi Dia, seperti tadi yang saya bilang, Pak Moni hari Sabtu kok itu atur kursi. Yes, biasanya Pak Moni itu seperti begitu. Yes, semangatnya luar biasa. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan bilang apa? Mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil tidak untuk membersihkan gereja, terpanggil tidak untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau, terpanggil tidak mengasihi satu dengan yang lain, terpanggil, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan panggil kita, Tuhan mempunyai tujuan, Tuhan mempunyai rancangan, Tuhan mempunyai hal-hal yang mau disampaikan untuk kita.
Tetapi Pak Medi rasa terpanggil mengasihi dia. Dia itu siapa? Dia adalah Bapak kita. Makanya tempat ini kita pakai. Beliau memberikan tempat ini kita untuk memuji, untuk menyembah. Kalau tidak, Pak Medi bilang begini, Evan dengan yang ada Pak, bahasanya begitu. Tetapi mengasihi dia, makanya tempat ini dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan saya